Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah, saya bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Buya, ini waktunya orang berbagi, Buya. Ada macam-macam cara orang berbagi, Buya. Betul. Bagi sedekah atau apa itu. Ada yang dilempar, Buya. Lempar-lemparin. Lempar-lempar. Nah, ada juga yang digantung di pagar, Buya. Oh. Digantung di pagar. Iya. Ada juga yang diserahkan langsung ke orangnya. Ada yang motor lewat ya, dikasih. Yang bawa motor lewat tuh, mengendara sepeda motor, orang lewat dikasih, ya kan? Macam-macam cara orang memberi ini, Bu ya. Nah, ini adabnya gimana, Bu ya nih? Ada nggak nih adab orang untuk memberi sedekah atau memberi apa lah gitu, Bu ya? Iya. Terima kasih Pak Satriawan. Masya Allah, ini pertanyaan sangat penting ini. Ketika orang sekarang ini lagi banyak memberi ya. Banyak yang punya rasa kepedulian dan banyak juga yang butuh. Banyak yang perlu. Nah, cuman tentu kita sebagai Muslim pengen bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah, menjadi amal soleh yang nanti akan memberatkan timbang kita nanti dari akhirat. Gitu. Nah, untuk itu saya ingin katakan bahwa dalam memberi itu, dalam Islam itu ada adab-adabnya. Ada cara-cara yang baik, yang kemudian dengan cara itu, ini akan betul-betul menjadi sebuah amal soleh. Pertama, karena memberi itu adalah bagian dari ibadah, maka ibadah apapun harus kita laksanakan dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah melakukan sesuatu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Bayyinah dikatakan ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintah beribadah kepada Allah kecuali betul-betul dengan ikhlas. Nah, itu pertama, Pak. Itu penting. Apapun bagusnya, banyaknya infak kita segala macam, tapi kalau kita tidak memberikan dengan ikhlas, ada kepentingan-kepentingan lain, ada tujuan-tujuan lain, ada motivasi yang lebih dominan bukan karena Allah SWT, maka semua amal kita itu menjadi amal yang sia-sia. Dia amal yang nasibah, yang apa namanya, yang tidak ada nilainya si Allah SWT. Kemudian yang kedua, kalau kita memberikan sesuatu harus yang halal. Nah, halal artinya ya hasil usaha kita lah. Yang milik kita, jelas milik kita. Sumbernya. Jangan kemudian ini hasil rampok, hasil korupsi, hasil nipu dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Walaupun kita misalnya memberikan sesuatu yang kita hasil rampok kemudian kita bagi kepada orang lain, nggak ada artinya. Karena merampok itu, menipu itu, korupsi itu jelas dosa. Sedangkan memberikan sesuatu yang kita berasal dari yang tidak halal tadi atau yang haram itu tidak ada pahalanya. Jadi artinya apa? Jangan dikatakan dapatnya dari yang haram kita berikan kita pahala, nanti jadi apa namanya? Jadi apa istilahnya? Jadi bodoh gitu. Enggak bisa. Jadi balance ya, enggak bisa. Yang merampoknya berdosa, yang berinfaknya tidak berpahala. Kemudian yang ketiga, ketika kita memberikan sesuatu itu harus sesuatu yang kita yang baik. Ya, yang baik, yang kita sendiri masih senang itu. Masih suka. Jangan kita memberikan sesuatu yang kita tidak suka. Kalau baju misalnya baju yang baju bekas, bukan bekas pakai, tapi baju bekas, celana bekas, semua bekas, nggak boleh. Kita boleh memberikan artinya mungkin kita bekas pakai, tapi sesuatu yang masih kita senangi. Nah, ya, karena memang Islam juga mengajarkan orang tidak akan mendapatkan kebaikan ketika dia belum lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seorang tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dia memberikan sesuatu yang dia cintai gitu. Jadi sesuatu yang baik. Dan Allah SWT juga dalam Al-Qur'an juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh dan seterusnya. Allah mengatakan jangan kamu berikan olehmu infak itu yang baik-baik. Ya. Daripada apa yang kamu usahakan, itu yang kami keluarkan di bumi dari rezeki Allah lah. Wala ta'mul khabith. Nah, dan juga jangan kamu mencampur baurkan apa?
yang buruk itu dengan yang jelek. Sedangkan kamu sih nggak mau ngambilnya. Nggak mau, ya. Nggak mau ngambilnya, kecuali kamu mencingkan matanya. Mencingkan mata artinya sambil merem gitu. Ngambilnya sambil merem, nggak boleh. Karena Allah itu apa? Walaupun Allah Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya. Jadi jangan Allah diberikan lebih-lebih sisa-sisa, enggak. Allah tidak terima gitu. Kemudian yang satu ikhlas, yang kedua halal, yang ketiga baik, dan yang keempat Yang keempat itu adalah kita memberikannya itu harus dengan dengan cara yang baik, tidak dengan main lempar saja, tapi dengan cara yang baik. Sehingga Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nah, itu substansinya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu, kamu jadi sia-sia dengan cara menyebut-nyebut dan sesuatu yang menyakitkan. Nah, artinya apa? Kalau kita memberikan dengan cara yang tidak sopan, yang tidak sesuai kepribadian kita, dengan sesuatu yang disenang oleh masyarakat, tidak ada kearifan lokal misalnya, itu juga kan nggak bagus. Misalnya seperti tadi lempar saja misalnya. Atau misalnya juga karena orang mau ikhlas digantung di pagar, nanti kan orang jadi ragu, Pak. Ini benar apa enggak ini? Siapa punya ini? Harus jelas. Jadi kita berikan itu harus diadem biadin. Nah, mungkin kita kirim juga tapi jelas yang memberinya itu. Sehingga orang menerima juga tidak ragu-ragu. Dan yang ketiga juga jangan diiringi dengan kalimat-kalimat yang kemudian menyakitkan. Misalnya ada orang kasih, kamu tiap hari saya lihat minta melulu. Ini kemarin kamu udah minta juga. Ya, kerja dong kayak orang. Jangan minta melulu. Dikasih juga. Tapi itu menyakitkan. Nggak boleh. Ya kalau nggak mau kasih ya nggak usah, udah. Tapi jangan diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan tadi. Jadi juga tidak boleh itu dengan cara-cara yang kata menyakitkan. Kemudian yang kelima itu menyebut-nyebut. Ya, nyebut-nyebut akhir kali orang nanti dulu kalau tidak saya bantu tuh udah apa itu? Udah miring, udah rusak itu, udah hancur itu. Nah, sekarang malah ndak apa lagi segala macam, ndak mau bantu segala macam. Maka dalam surah Al-Insan itu Allah mengatakan bahwa salah satu dari sikap orang abrar itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami mengasihi kamu makan itu betul-betul hanya mengharapkan wajah Allah SWT, tidak mengharapkan terima kasih apalagi balasan. Jangankan terima kasih, balasan aja enggak. Nah, beda Pak, kalau tadi adab dalam misalnya kita menerima, kita wajib terima kasih. Tapi kalau kita memberi, jangan kita mengharapkan terima kasih, kita mengharapkan hanya ridha Allah SWT. Itu 5 tadi Pak. Jadi kalau kita memberi, supaya yang kita beri itu menjadi menjadi baik, maka kita harus memberikan itu dengan ikhlas, dari yang halal, dengan cara yang baik. Daripada yang baik-baik, kemudian cara yang punya akhlak, kemudian juga tidak menyebut-nyebut. Kenapa? Karena ketika kita memberikan sesuatu itu dengan cara yang tidak benar, ya kita memberikan sedekah itu dengan cara yang begitu, maka Allah mengatakan itu seperti apa? Kamasil sofwan, seperti batu licin, alaihi turab, di atasnya ada pasir, lalu maka fasabahu wabil, maka datang hujan lebat. Nah, kan nanti hujan lebat, ada debu dan batu, kan habis itu. Fatakau soda, maka batu itu licin kembali. Artinya itu menjadi amal yang tidak ada bekasnya. Jadi amal yang ada bekas. Oleh karena itu, mari kita memberi dengan ikhlas kepada Allah SWT dan betul-betul dengan keinginan untuk mencari ridha Allah SWT. Itu Pak. Nah, baik pemirsa Spirit of Dakwah, ada 5 pokok tadi mengenai bagaimana kita memberi. Jelas sekali, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.